Mas ini. Ada yang ingin saya bantu Bu, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baik Bu, perkenalkan saya Intan. Jadi begini Bu, saya ingin menanyakan kondisi anak saya, memeriksakannya. Baik Bu, kalau boleh tahu nama anaknya siapa dan usianya berapa tahun ya Bu sekarang? Nama anak saya Anna Bu, usianya sudah 9 bulan. Iya Bu, ada keluhan apa ya Bu? Jadi begini Bu, kemarin saya konsul ke bidan kan Bu, tentang tumbuh kembang anak saya. Namun bidan desa itu menunjukkan merujuk anak saya untuk ke ahli gizi. Saat si Ana ini usia 6 bulan, dia belum dapat duduk sendiri dan terlihat seperti pendiam gitu sih Bu. Dan saat bayi juga si Ana ini tidak mendapatkan ASI eksklusif karena saya juga bekerjanya sebagai buruh pabrik, sehingga saat usia 4 bulan Bu, Ana ini diberi empasi oleh neneknya dan berat badannya itu tidak naiknya pada ketiga kali penyimbangan terakhir Bu. Oh gitu ya Bu, boleh saya minta catatan KMS Ana Bu? Boleh Bu, sebentar ya Bu. Ini Bu, bisa dilihat. Untuk sekarang kebiasaan Ana makan sehari-hari bagaimana ya Bu? Terus kebiasaan sehari makannya berapa kali Bu? Biasanya kan Bu, Ana itu makannya 3 kali sehari dan sekali makan itu bisa menghabiskan 3-4 sendok makan Bu. Gitu ya Bu. Terus biasanya Ana ini makannya apa Bu? Ana hanya makan pisang Bu dan pure ubi, dan juga pernah diberikan seperti lauk hati ayam atau telur, tetapi ia juga menolak makan Bu. Terkadang neneknya juga memberikan 2 keping biskuit untuk cemilan, sorenya. Habis itu setiap harinya Ana minum susu formula sebanyak 120 ml dan sebanyak 2 kali saat bangun tidur dan sebelum tidur sih Bu. Baik Bu, tadi sebelumnya kan sudah saya periksa KMS-nya Ana ya. Nah, kalau saya lihat dari hasil pengukurannya, berat dan panjang badan Ana masih belum cukup untuk anak seusianya. Kemudian Ana masih tergolong dalam gizi kurang Bu. Begitu ya Bu. Apa anak saya ini termasuk stunting ya Bu? Nah iya Bu, saya jelasin dulu ya terkait stunting ini Bu. Jadi stunting ini masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai Bu dengan kebutuhan gizinya. Hasil dari asupan makanan dan KMS-nya Ana ini, saya bisa simpulkan bahwa Ana ini mengalami kondisi gizi kurang karena ketidakcukupan asupan yang diasup oleh Ana Bu. Begitu ya Bu. Iya Bu, maka dari itu sebaiknya juga diberikan berbagai macam asupan makanan gizi seimbang seperti konsumsi buah dan sayur, protein hewani, dan nabati juga Bu, agar asupan makanannya tercukupi. Baik Bu, kalau begitu besok saya akan mencoba mengikuti saran dari yang Ibu bilang agar Ana mendapatkan asupan gizi seimbangnya Bu. Iya Bu, oh ya tadi juga dikatakan bahwa Anda tidak memakan hati ayam dan telur ya Bu. Nah itu bisa Ibu coba juga dengan mengkolaborasikan makanannya dengan yang lainnya Bu, menjadi satu Bu, gitu. Baik Bu, nanti saya akan coba seperti itu. Siapa tahu Ana jadi mau makan Bu. Kira-kira ada ketentuan porsi yang harus dikonsumsi oleh Ana nggak Bu? Iya Bu, ada. Biasanya kita kenal dengan piring makanku seperti ini Bu. Nah, jadi piring makan itu kan gambaran dari menu gizi seimbang ya. Harus dikonsumsi dalam satu kali makan. Satu piring makan itu berisikan karbohidrat, kemudian sayuran, lalu protein hewani dan nabati, serta buah-buahan dan air putih juga.
Wah, banyak ternyata ya, Bu. Jadi untuk memenuhi asupan gizi seimbang itu menunya harus lengkap seperti yang Ibu jelaskan ya, Bu? Iya betul Bu. Dari konseling kita hari ini, apakah Ibu bisa menyimpulkan untuk mengatasi masalah Ana ini Bu? Baik Bu, saya akan menyimpulkannya. Jadi saya sekarang tahu banyak informasi tentang mengenai asupan gizi yang seimbang yang baik untuk anak saya, serta menu makanan gizi seimbang yang harus dikonsumsi oleh anak saya, Bu. Wah bagus Bu, Ibu sudah bisa menyimpulkan dengan baik dari konseling kita hari ini. Ada yang masih ingin ditanyakan lagi Bu? Sepertinya sudah cukup, Bu. Baik kalau begitu saya akhiri ya Bu konseling kita hari ini. Semoga permasalahan gizi anak Ibu bisa teratasi. Oh iya Bu, apakah bulan depan kita boleh ketemu lagi untuk melihat bersama adakah peningkatan perkembangan gizi Ana dari konseling kita hari ini? Apakah Ibu bersedia? Tentu saja saya bersedia, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah membantu saya mencari solusi untuk permasalahan anak saya, Bu. Baik, sama-sama. Sampai bertemu kembali Bu. Ya, Bu.